Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat. Dalam materi kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian, prinsip-prinsip, dan ruang lingkup pemberdayaan masyarakat. Pertama, pengertian dari pemberdayaan masyarakat. Apa sih itu pemberdayaan masyarakat? Pemberdayaan masyarakat ialah suatu proses pembangunan di mana inisiatif masyarakat dimotivasi, didorong, serta dibangkitkan kesadaran mereka mengenai potensi yang dimiliki, serta berupaya dalam mengembangkannya dalam memulai proses kegiatan sosial melalui partisipasi aktif mereka dalam kemandirian. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Ada 4 prinsip pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, kesetaraan. Kesetaraan ini yaitu antara masyarakat dengan lembaga-lembaga yang melakukan pemberdayaan masyarakat. Kedua, partisipasi. Diharapkan dengan adanya praktik pemberdayaan masyarakat akan menimbulkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan nasib mereka sendiri. Yang ketiga, kemandirian. Kemandirian ini yaitu menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dibandingkan dengan bantuan dari orang lain. Yang keempat, berkelanjutan, di mana yang pada awalnya masyarakat itu didampingi, nantinya akan dilepas karena masyarakat telah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat. Ruang lingkup pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi 4 bidang. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat di bidang politik. Kedua, pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Ketiga, pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya. Keempat, pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Pemberdayaan bidang politik. Nah, pemberdayaan politik ini tuh bertujuan meningkatkan daya tawar atau biasa disebut dengan bargaining position yang diperintah oleh pemerintah langsung. Untuk hal ini dimaksudkan agar pihak yang diperintah itu mendapatkan apa yang menjadi haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan juga kepedulian, namun tidak merugikan pihak lain. Pemberdayaan politik pada intinya adalah bagaimana setiap orang itu memiliki peluang serta partisipasi yang sama, baik partisipasi dalam kegiatan politik, yaitu kesempatan bersama seperti pengambilan keputusan kepemimpinan, lalu keterlibatan dalamnya, dan juga keterlibatan dalam lembaga-lembaga politik, lalu kesempatan untuk memberikan pendapat atau disebut aspirasi, serta kesempatan menyampaikan hak suara atau demokrasi dan lain sebagainya. Hal-hal yang terkait dengan pemberdayaan politik yang perlu diperankan oleh pemerintah itu ada 2. Yang pertama yaitu pemerintah daerah memberikan akses atau peluang yang sama bagi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik. Dan yang kedua yaitu pemerintah daerah mendorong warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan-kegiatan politik. Jadi semua masyarakat itu bebas dan juga diberikan akses oleh pemerintah untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik. Contoh peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan di masyarakat pada bidang politik bisa kita lihat pada kegiatan pilkada bupati bulan kemarin. Nah, pemerintah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya sebagai seluruh warga negara Indonesia untuk memberikan hak suaranya dalam kegiatan pemilu. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Apa itu pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi? Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Definisi lainnya ialah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, dan efisien. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat. Untuk itu, kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh. Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi mencakup pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani,
pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalan atau permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana atau prasarana, dan lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Siti Nur Khalifah, NIM 025. Saya akan menyampaikan materi tentang pemberdayaan lingkungan. Pemberdayaan lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi warga masyarakat. Nah, yang perlu ditumbuhkan dalam pemberdayaan lingkungan yaitu timbulnya kesadaran bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk memiliki lingkungan yang baik serta sehat. Nah, untuk itu diperlukannya tanggung jawab serta kewajiban masyarakat untuk tercapainya suatu lingkungan hidup yang baik serta sehat. Adapun contoh kegiatan pemberdayaan lingkungan yaitu yang pertama, 1. Pembersihan bantaran sungai, saluran air, dan sanitasi. 2. Melakukan penyiraman dan perawatan pada taman. 3. Penanaman pohon dan penghijauan pada lahan kosong dan lahan kritis di kawasan bantaran sungai. 4. Melakukan perawatan dan pemeliharaan jalan paving di setiap lingkungan. 5. Melaksanakan 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle atau gerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anitri Wahyuni, NIM 005 akan menjelaskan tentang pemberdayaan sosial budaya. Nah, pemberdayaan sosial budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta partisipasi terhadap masyarakat atau sesama manusia, dan meningkatkan sumber daya manusia atau biasa disebut dengan human investment guna meningkatkan nilai manusia dan perilaku seadil-adilnya terhadap manusia atau masyarakat. Contoh dari pemberdayaan sosial budaya itu sendiri yaitu seperti organisasi PKK atau kelompok tani yang terbentuk di setiap desa. Terbentuknya organisasi seperti PKK atau kelompok tani ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama atau gotong royong sesama masyarakat. Berikut saya akan menjelaskan kegiatan dari PKK itu sendiri, yaitu terdiri dari posyandu, penanaman tanaman obat-obatan, serta perkumpulan musyawarah atau perkumpulan untuk membahas kegiatan selanjutnya yang akan diselenggarakan. Untuk kegiatan kelompok tani itu sendiri terdiri dari membantu penanaman benih padi dan membantu untuk pemberian pupuk. Kepedulian terhadap sesama sangat penting agar tetap menjaga keharmonisan serta kebersamaan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.